Tapuji madebata ma dot Yesus Kristus anak nai rap dot tondi perbadia marende maita sian buku ende nomor 574 ayat sada satro di ayat tolu laus jongjong mahita. Mari ite guar ni debata ama dot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guar ni ton di perbadia natu pamalangit dot tanoon. Amin. Pos itu tu doro aku manang amatean manang hanguluan manang aka suru-suruan ni debata manang harajaon manang hagugon manang aka namasan waing manang aka narosogot dang tarbaeni manirang ita sian hahulongani rohani debata namarite hite Kristus Yesus tuatai. Haleluya. Martang yang mahita Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan do sileon apul-apul tu akan marsak roha do sileon gogo tu akan nagale asima roham tatap ma akan marsak roha dot akan nahona pangujunan sai tatap ma hui nasida jala palua nasida sian hagogotani asa patar di ida nasida do pangurupi haporusan dot pangaramoti di aka kuagugotan marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul mahamu. Tapuji matuata sian buku ende nomor 26 ayat 2 dot ayat tolu.
patik ni dibata di ita di minggu 14 dung Trinitatis sadarion ima tersurat di Joshua bindu sada ayat 8 dot ayat sia tongonondo mandok disi unang meret buku ni patikon sian pamanganmu saya pikir-pikiri mai arian dot borngin asa diradoti ho jala di patupaho hombar tu sudena surat di bagasani asa marutung ho dia kadalanmu jara marmulia parulaunmu dang nunga hudok tuho firma tondim jala marsihot hot unang manudit nondit roham jala unang tahuton ai jauba de batal dodonganmu manang dompak dia peho mangalaka. Hal itu Panta hal ituan bata pangulawan batu patik amin. Amin. Bareng dibasian buku ende nomor 224 ayat sada dot ayat 2. Tato putima dosa tua dopani debata tapu unduk marwata martang yang maita ali tuan debata parbogona atu dosan jala ama para siroha dang lomo roham nida amatiani di pardosa mulak manian parjati tumandikon dalana asa mangolu ibana ido dipangido roham alani ubain upangido hami sai sundati ma torum asa nuaing mangonai betu hami sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pergogo ima hami asa margogo hami marite-ite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Begi hata baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Tongonodo hata ni Jahoba unang ho mabiar ai haudo siluluon ho lunga pola hujau guarmo. Au na punah ho asangapon mari debata na gijang. Amin. Terpuji mah tuata marende mahita sian buku ende nomor 210 sada ayat sada dot ayat 2. Atani debata nagabe turpuk epistel di bingguta sadarion tersurat di Jakobus bindu 2 ayat 5 satro di ayat 10 tolu tajahama marsikat sorin tangion hamuma ale akadonga punah hina holongan dang dipilit debata akan apogos di portibion asa mamora nasida marhite-hite haporsion jala panian di harajaon na pinar baga-baga tu akana holong roha di bana. Alai dilea hamudo napogosi, da akana morai napa porsukon hamu, jala manarat-narat hamu tu paruhuman. Dang nasida do na mangisahi guarni dengani naung di guarhon tu hamu. Sibahena denggan do hamu atong molomar guru tu surati diulahon hamu pati kerajaon. Aholongi donganmi songon dirim. Alai molo si ida bohi hamu, namang lawan dosa do hamu disi, gabe diuhumi patiki hamu songon pangalausi. Hai aut sura diradoti jolma saluhut patiki, alai tinggang dinasada, nunga gabe parsala ibana disaluhutna. Hai ibana na mandok, unang ho mangalakup, laus ibana do mandok, unang ho membunuh. Asa molo so mangalakup ho alai membunuh do tong doho pangalosi dipatik dinasa hata dohot ulawan muna ingot hamuma cuhumon dohamu bayanon nipatik haluaoni ai huhumna so marasi niroha matuna so mangulahon asiniroha namanang do asiniroha maralohon uhum hima saatna martua do akana tumangyon hata ni debata jalana upeoksa. Amin. Terpuji matuata marende maita sian buku ende nomor 140 ayat sada dot ayat 2. Yesus
tindakon ma aporsiaw tai songona ina tindakon ni dongata sa aporsiaon di sandok portibion rap ma ita mandok au porsea di bata Jehovah ido ama pargogo na sa tudosan atu papalangit do tanah au porsea Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sadai di mana tibun si Maria na gadagibian si Anton di Parbadia dorong sa bubuan ido tuata na tumana benit di pangungan di Silatus na katetergaya do ibana dia pinasilang na tua tumana turun na mangulu dia ripatuluhon na manaik di surga lau hudud siang beda Jehovah amanai pargogo na surusane sina ilang mate posea pun di Parbadia kalau sadang kuria nabadia kuria atau Kristen akan nabadia dot angkat dosa dot diatain namandok munak mangulu sogot dagingnya orang mate dot manguluan dasar sudah amin. Tabigi matikting na masa di minggu sadarian. Warta Jemaat Minggu 5 September 2021. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung. Orasma dihita salutna. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-14 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, manang hasitulu sadaun di debata, dengan topik minggu Firma Tondim Unang Ho Tahutan. Yang kedua, pertanyaan sektor. Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 jam 19 WIB akan dilaksanakan pertanyaan sektor secara live streaming dari Gereja HKBP Bincarung untuk semua sektor. Diharapkan semua jemaat dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Dan PHD sektor diambil dari Poda 1 ayat 29 hingga ayat 33 dengan topik Marhabisuhon di bagasan Yesus. Yang ketiga, rencana kegiatan kelas CD. Diberitahukan kepada semua orang tua dan anak kelas CD bahwa untuk rencana kegiatan kelas CD adalah sebagai berikut. Hari Sabtu dan Minggu belajar onsite di gereja. Tanggal Jumat tanggal 24 sampai tanggal 26 hari Minggu rencananya retreat jikalau memungkinkan. Kami garis bawahi jikalau memungkinkan. Tanggal 2 hari Sabtu dan tanggal 3 hari Minggu Oktober ujian lisan dan tulisan. Hari Rabu tanggal 6 Oktober gladi bersih dan hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 lepas CD. Yang keempat, kegiatan ibadah minggu dengan protokol kesehatan gedung gereja. Oleh karena itu jumlah peserta ibadah yang hadir di gereja hanya 100 orang saja dengan posisi duduk 212. Diberitahukan kepada kita semua jemaat HKBP Bincarung bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus IMB gereja kita, maka untuk semua jemaat yang berusia 17 tahun ke atas diharapkan agar dapat mengumpulkan fotokopi KTP-nya dan diserahkan kepada tata usaha atau dapat dipoto KTP-nya dan dikirimkan kepada tata usaha atau sintua panderonya masing-masing dengan catatan bahwa posisi foto KTP
harus lurus dan tidak miring. Yang keenam, database HKBP Bincaru. Diberitahukan kepada seluruh ruas dan perhalado bahwa sesuai dengan program HKBP untuk pembuatan database HKBP yang secara online, maka bagi keluarga yang merasa bahwa data-data tentang tanggal lahir, baptis, CD, nikah belum ada atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan aslinya, dapat menghubungi paneroi atau tata usaha gereja kita. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ketujuh, selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 5 September 2021 hingga 11 September 2021. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan tanggal 5 September 2021. Jumlah penerimaan dalam minggu ini Rp12.774.000. Jumlah pengeluaran Rp9.152.500. Dan saldo minggu ini Rp3.621.500. Saldo minggu lalu Rp134.595.258. Ditambah dengan saldo minggu ini Rp3.621.500. Jadi saldo per tanggal 5 September 2021 Rp138.268.758 di luar deposito Huria. Demikian warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji Tuata, mari kita sian buku ini nomor 210 walu ayat sada dot ayat 2. Dosa
dameni di batana sumurung sian salut roha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Kemudian itu hata rupu jamita tersurat di Yesaya bidu 25 ayat 4 rodi ayat 10 pujahon ma di bagasan bahasa Indonesia. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar dari padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu madita saluhuna. Kemudian itu hatta olo dorasi patah ketika ada seseorang yang sudah kita ingatkan 5-10 kali untuk tidak melakukan satu hal. Isarana unak ko turuni hari ini. Kamu jangan main-main di terik matahari itu. Atau kamu jangan bermain api. Kita sudah ingatkan 5-10 kali. Mau bahasa inatora sampai merbusa-busa pamangaku lalau paingoton. Tapi ternyata ketika teguran itu tidak diindahkan, ala namar mem api banyak tertutup matanganna. Tertutup matanganna karena dia main di bawah terik matahari, demam dia. Ahado respot biasana. Jujur nema jolo ol sifat atorokon. Naso suri do daging mema tutung. Nahi tada rupane. Alaniaha sudah 5-10 kali diingatkan tapi tidak mau. Setelah terbakar tangannya, dia menangis, sakit. Bahkan mungkin bisa lebih parah dari situ kata-kata kita. Karena apa? Ada kekesalan terhadap teguran yang tidak diindahkan. Itu mungkin yang sering terjadi dalam ukuran manusia. Nah, dalam teks ini bangsa Israel bukan sampai cuma 10 kali, berpuluh-puluh kali Tuhan sudah mengingatkan, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu karena engkau tidak akan pernah mampu. Itu sudah selalu diingatkan. Unang marpangusadean tu pikiramu sendiri dang tolak gugumi. Sekuat-kuatnya manusia, dia tidak akan pernah mampu mengatasi masalah dengan kekuatannya. Tidak bisa. Dalam teks ini, firman Tuhan melalui Yesaya, melalui Yeremia sudah mengatakan jangan pernah bersekutu dengan orang yang membenci Tuhan. Jangan pernah menjalin sekongkol dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatan. Kamu berbeda, kata Tuhan. Kata mereka, oh tidak, nggak apa-apa. Jangan pernah mendengar nabi-nabi palsu, kata Tuhan melalui Yeremia. Oh tidak apa-apa, nggak apa-apa sekali-sekali.
Mereka lebih mendengar nabi-nabi palsu, lebih mendengar renungan-renungan khotbah yang hanya enak di telinga, tetapi menjauhkan dari Tuhan. Tetapi tibalah pada saatnya mereka mendapatkan hukuman karena pelanggaran itu. Nungamar puluh-puluh hali di pengok Tuhani, ala diturpukon, terbuang manasida, tertabam manasida, mereka kalah, mereka hancur. Tetapi entah mengapa Tuhan itu sepertinya sangat berbeda. Dengan dong hatani Tuhan madokon makana tahun. Au pengok kan, ngawusuru si Yesaya, ngawusuru si Yeremia tahun. Tidak ada Tuhan berkata seperti itu. Malah kepada mereka yang sudah terjatuh itu, sudah menderita itu, Tuhan datang mengutus Yesaya dengan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pirma todim unako takutan. Dan ternyata nats ini tidak hanya muncul di Yesaya, hampir di seluruh Alkitab kita banyak. Di Ulangan, Yosua, di 1 Tawarik, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Itu diberitakan kepada Yosua, kepada Salomo. Daud berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ternyata topik ini topik yang sangat berharga, topik yang sangat penting yang harus dimiliki oleh semua orang. Tentu amanginang kata ini sering kita ucapkan. Isarana majolo di paradaton. Ketika mengapuli ataupun ada rumah tangga yang kemalangan, kita akan mengatakan pirmatodim. Sipata ibad di simbolna boras sipirnitodi, pirmatodim. Tentu ini hanya simbol. Bukan berarti karena beras itu dibuat ke kepalanya betul-betul hatinya akan teguh, bukan itu. Tetapi ada ajakan, apapun pergumulan yang kamu hadapi, kunci satu-satunya supaya bisa lewat adalah teguhkan hatimu. Firman ini, kata teguhkan hatimu berhubungan dengan 3 hal. Apa yang sudah kualami, duka cita. Ada duka cita yang kualami, orang akan berkata, teguhkan hatimu. Aku sakit, orang akan berkata, teguhkan hatimu. Yang ketiga, ketika seseorang memasuki rumah baru, rumah tangga yang baru, tetap akan dikatakan pirma todim. Ini bukan tentang apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang apa yang akan kita alami. Karena hidup ini berat, maka firman Tuhan berkata pirma todim. Tetapi apa alasannya kita katakan kepada seseorang pirma todim? Puasa pelodohonota, untuk apa? Apa tujuannya? Apa yang kita harapkan dari kalimat tersebut? Kuatkan dan teguhkan hatimu berhubungan dengan keberadaan perasaan. Ya ada pengopung, usianya sudah sekitar 98. Cucunya merayakan ulang tahunnya. Ya dengan senang cucunya berkata, sia-sia tiap pengopung panjang umur. Kalau di BG kata panjang umur murki bana. Tangga saya be, panjang umur muda pe. Padahal kata panjang umur ini positif loh. Tapi si opung tadi itu nggak mau. Jangan. Karena bagi Siopung itu apa alasannya aku panjang umur kalau toh 1 hari itu 24 jam di tempat tidur terus. Ada anaknya 10, 1 pun nggak pernah bertelepon. Untuk apa? Makan pun nggak bisa makan saksa, nggak bisa makan tombur, holat bubur. Untuk apa aku hidup ini bana? Masuk akal juga ya. Sederhono gajah umurmu tetapi orangnya memang nggak niat panjang umur, untuk apa? Nah, oleh karena itu ada alasan mengapa kata teguhkan hatimu ini penting kita ucapkan. Orang yang sedang putus asa, orang yang merasa gak ada pengharapan, yang bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena memang dalam pikirannya gak ada guna aku hidup. Aku hidup pun nanti gak akan berguna bagi siapapun. Jadi lebih baik aku mengakhiri hidupku. Nah, artinya perkataan firman Tuhan ini punya alasan. Ketika seseorang itu masih berharga, disitulah kata-kata itu akan terucap. Ini biasanya. Ketika seseorang itu masih berharga, masih memiliki pengharapan, kita akan berkata firman Tuhan. Kepada orang yang tidak mau hidup, udah bosan hidup, gak akan mungkin kita bilang firman Tuhan. Karena dia tidak akan merespon. Firman nang perlu dia, gak bosan ada mengulun, pasti dia bana dong. Uniknya perkataan ini kalau dalam bahasa Indonesia, Manginang, dikatakan seperti ini.
Katakanlah kepada orang yang tawar hati. Bahasa Batak, natahuton. Tawar hati itu negatif artinya. Orang yang sudah malas, orang yang sudah jenuh, itu tawar hati. Tetapi kepada orang yang sudah menjauh dari Tuhan pun, Tuhan tetap datang. Tuhan yang datang berkata, teguhkan hatimu. Alasannya ternyata hanya satu. Karena selama manusia masih hidup, mereka berharga bagi Tuhan. Selama ada napasnya, mereka berharga bagi Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak akan pernah berhenti disuarakan kepada semua orang. Oleh karena itulah, kita akan dipertahankan atau akan mempertahankan sesuatu karena membutuhkan, karena berharga. Rumah tangga itu sering tidak berharga bagi kita, sehingga kita merasa perlu untuk mengakhirinya. Dengar gabe dia, aku tidak berharga bagimu, kamu tidak berharga bagiku. Ya, lebih baik kita pisah. Itu betul. Tetapi pasangan itu, rumah tangga itu berharga bagi Tuhan. Makanya tidak boleh diakhiri. Memang bagiku tidak berharga, tapi bagi Tuhan kita berdua berharga. Oleh karena itu jangan pernah cerai sebelum kematian yang memisahkan. Contohnya saya mengatakan, atau kepada orang yang datang ke rumah saya, apalah saya mengatakan jangan dulu pulang. Seminggu lagi di sini. Itu karena dia sangat saya butuhkan. Dia berharga bagi saya. Bohado molodang apalah riko ibana. Saya tidak membutuhkan teman ini. Sudah jadi beban di rumah saya, menumpang seminggu makan tidur. Tiba-tiba dia bilang, gimana ya menurutmu kalau aku pergi aja dari rumah ini? Kira-kira apa jawaban saya? Senang minggu nasal perunang lahu sejebon. Karena memang aku tidak membutuhkan engkau. Kita itu akan ditahan, kita itu akan dijaga ketika kita dibutuhkan. Seorang yang bekerja di perusahaan, dia pintar atau tidak, dia dipertahankan tergantung dia dibutuhkan atau tidak. Pintar pun kalau tidak dibutuhkan, akan dikeluarkan. Tidak mampu, tetapi karena dia dibutuhkan, dia akan dipertahankan. Sekarang mengenang kita dibutuhkan Tuhan, tapi saya melihat firman Tuhan sepertinya ada batasnya. Apakah selamanya Tuhan membutuhkan manusia? Ternyata tidak. Ada juga kisah-kisah di mana Tuhan betul-betul menghanguskan orang-orang yang tidak mau bertobat. Oleh karena itu, kita dibutuhkan Tuhan, bukan berarti kita merasa dibutuhkan. Oleh karena itulah firman Tuhan selalu datang kepada kita mengingatkan, bahkan mungkin menegur kita. Itu yang pertama. Bapak Ibu saudara terkasih, pada umumnya manusia itu dipengaruhi oleh yang namanya motivasi. Itu pasti. Kehidupan manusia, dia berjalan lancar ataupun dia semangat, itu tergantung motivasi. Itu normal. Kalau misalnya seseorang didorong semakin kuat, maka dia akan semakin semangat untuk pekerjaannya. Didukung semakin kuat, dia akan semakin lebih bergairah. Pemain bola, kalau penonton tidak ada, itu semangatnya berkurang. Tetapi semakin orang berteriak, bersorak, dia akan semakin bersemangat. Tidak perlu kita ikut berlari, nggak perlu. Kita hanya perlu bersorak, dia akan lebih semangat. Yang kedua, seorang penyanyi, kita bilang penyanyi rohani atau penyanyi di pentas, ketika dia bernyanyi, respon orang sangat mempengaruhi. Kalau misalnya orang ikut bernyanyi, orang ikut meloncat-loncat, bersorak-sorak, semangatnya akan semakin tinggi. Ali coba melorong mari dihalak, mari dibenak. Lagu rohani, ali rojul memenangihon. Atau jangan-jangan sambil makan bakso, orang udah nyanyi semangat, bapak bakso, tabe sambil naik. Jangan-jangan yang nyanyi itu bilang seperti ini, udahlah. Karena gak ada respon yang positif, gak ada dukungan yang positif. Dalam hal ini saya sangat setuju, motivasi itu penting. Kepada seorang anak, motivasi orang tua itu sangat-sangat penting. Khususnya mengenang sejauh mana kita memotivasi anak kita dalam pendidikan. Anak tidak membutuhkan tugas itu dikerjakan, bukan, tapi didampingi. Kalau didongani, itu akan memberikan aura yang positif bagi seorang anak. Namun, sampai sejauh mana hidup kita tergantung kepada motivasi orang lain. Saya mengatakan motivasi itu penting, tapi sampai sejauh mana hidup kita tergantung kepada motivasi. Karena datangnya motivasi itu bersamaan dengan datangnya hinaan.
Ketika kita disenangi, kita dimotivasi. Ketika kita jatuh ataupun melakukan kejahatan, dengan cepat juga hinaan itu akan datang. Artinya, motivasi dan hinaan itu jangan pernah mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itulah firman Tuhan berkata, teguhkan hatimu. Jangan karena semangat dari orang lain, hatimu semakin tinggi. Tapi karena hinaan orang lain, harga dirimu hilang. Tapi tentang hal ini pun Amang Inang, saya juga berpikir seperti ini. Sering orang tua memotivasi anaknya tentang pendidikan, kalau pendidikan itu sesuai dengan orang tua. Ini bahaya. Anakku ini akan tetap kudukung kalau yang dia pilih universitas pekerjaan sesuai dengan kemauanku. Kalau tidak sesuai dengan kemauanku, aku akan selalu mencecar dia supaya dia hancur. Supaya semangatnya berubah. Bukan seperti itu, nak. Kamu harus memilih ini. Bukan, Pak, bukan, Mak. Aku maunya ini loh. Aku semangat di sini. Tidak, nak. Gitu. Padahal kita harus akui keterbatasan pengetahuan manusia itu ada. Apa yang kita pikirkan bagus, belum tentu bagus 10 tahun ke depan. 30 tahun yang lalu PNS tidak berharga. Gajinya cuma 16.000. HP boros pengen 7.000. Tapi sekarang siapa yang tahu? Dulu penjual kopi itu hanya pas-pasan. Sekarang mereka yang sukses. Internet dulu tidak begitu penting. Sekarang mereka yang sukses. Jadi keterbatasan pengetahuan manusia tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengklaim satu hal. Contohnya yang paling unik, mulai suku sada Natoras, Inang Mahudim, di mana anakmu kuliah? Contohnya Inang Mahudim ini di Sumatera. Di Bogor anakku kuliah. Mantap anakmu, bah. Anakmu di Bogor kuliah. Pikiran orang seakan-akan Bogor itu semua universitasnya bagus. Kau anakmu di mana? Inang Muse, itu mama email. Anggo anakku di Amerika dong. Kamu lebih hebat, mantap. Seakan-akan semua universitas di Amerika itu bagus. Padahal jangan-jangan ada universitas sekali 2 bulan ketemu tiba-tiba wisuda IPK 7,6. Kita seakan-akan menganggap Bogor jauh lebih bagus daripada Sumatera. Harta terpendam itu tidak tersimpan di tempat yang indah. Tidak pernah. Apakah Danau Toba, apa Sumatera universitasnya jauh lebih rendah daripada Jawa? Belum tentu. Harta terpendam itu tidak pernah tersimpan di tempat yang indah. Oleh karena itu pencarian manusia, pencarian anak seharusnya kita dorong, kita evaluasi, bukan kita masukkan apa yang kita pikirkan. Itulah kenapa motivasi ini perlu, tapi jangan tergantung kepada motivasi, jangan. Karena datangnya motivasi, demikian juga cepatnya datang teguran dari orang lain, hinaan. Si pata molo jonok hita, idukung do hita. Ale olah merbadehi si pata olo do akan asudingga di padokoni alai hatan itu hatam adokon pirmatodim. Teguhkan hatimu. Jangan ketika kehidupanmu lancar kamu semangat memuji Tuhan. Jangan ketika kehidupanmu penuh penderitaan kamu menghina Tuhan. Teguhkan hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, totu dung tabeke turpukon, kita teringat dengan pergumulan hidup. Saat ini semua merasakan hal-hal yang tidak enak. Mungkin duka cita seperti ini sangat dekat sekarang. Topu parlaunya kazolmai. Penyakit sekarang cepat datang. Perekonomian sekarang terganggu. Bahkan masih banyak pergumulan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan hanya karena pergumulan itu pikiranmu terlalu cepat, terlalu dangkal untuk mengambil keputusan. Jangan hanya karena perasaanmu yang merasa hidup ini sudah buntu, kamu memutuskan untuk mengakhiri hidup. Bangsa itu sangat takut. Kenapa? Kenapa Tuhan kami bangsa pilihan, kami terbuang? Mungkin kami harus mencari Tuhan yang lain. Tuhan berkata, jangan karena pahitnya kehidupan, kamu cari Tuhan yang lain. Jangan karena rumah tangga sedikit goyang, kamu mencari pasangan yang lain. Jangan karena pekerjaanmu sedikit goyang, kamu menghalalkan segala cara supaya hidupmu semakin lancar. Itu Tuhan katakan. Karena itulah unang pajepekku hita berpikir mengambil keputusan. Alanido molo jalan terbaik ketika kita marah adalah diam. Sangon Coca-Cola ai molo digoyangon ibuka langsung tebuluring.
Ale coba goyang, tutup, paida, 2 jam nai buka, amat doi. Amarah manusia ketika dia marah diungkapkan kata-kata yang tidak perlu untuk didengarkan pun bisa diucapkan kalau dia marah. Tetapi ketika dia pendam, amarahnya itu akan pelan-pelan. Apalagi itu kan hanya memendam, apalagi mau lepangi doni turpukon pasaha dirim tutuhani. Songo dia pe porsu ni parngoluamu, songo dia pe koring ni dopekmu. Unak komar pangusa dia tu pikiramu ale pasaha tutuhani. Karena firman Tuhan menjanjikan sebuah keindahan. Tapi menurut saya memang ini belum terjadi. Tapi ini sebuah gambaran kepada kita, dikatakan orang buta akan melihat, orang yang tidak punya kaki akan melompat-lompat, padang gurun akan menjadi air. Tapi Tuhan mau mengatakan ada keindahan bagi orang yang mau setia. Jadi jangan cepat putus asa, jangan cepat mengakhiri kehidupan, jangan cepat mengambil jalan pintas yang kita anggap sebagai kebenaran. Alani HP mulai terupuk tahun, gudang dupa paru kiloku, gudang doa persoalan di ngulutna, gudang. Itulah kehidupan. Tetapi kepada Timoteus, Paulus berkata seperti ini, kenapa kamu marah hanya karena orang lain menganggapmu muda? Hidupmu ini bukan tergantung pandangan orang lain. Hidupmu ini adalah melayani Tuhan. Jangan hanya karena kamu dihina, semangatmu hilang. Jangan karena kamu dipuji-puji, semangatmu membesar. Tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu akan menjadi kekuatan terbesar dalam kehidupanmu. Alani HP, sada pakirimo doon, sada jojo to halak na porsea. Bahwa hidup kita itu memang penuh dengan tantangan, tetapi ada janji di depan sana. Pengharapan itu yang membuat aku kuat. Dang ala dipuji halak, dang ala ni denggan di ngolu, ubahin na semangat untuk memuji Tuhan. Bukan. Tetapi Tuhan mengatakan, ada sukacita di depan sana yang menantikanmu. Ali de benang adong hepek kutung bahari ben aku memuji Tuhan. Itu masalahnya. Supaya jangan penyakit, supaya jangan keberadaan ekonomi ini mempengaruhi aku memuji Tuhan. Molo godang hepengna ringgas mar minggu, kalau dang adong hepengna dang romar minggu. Jangan sampai seperti itu. Unang pajepeku berpikir menghadapi akan masa. Alania manginang, ini kan tentang sesuatu yang di depan kita. Sekarang firman Tuhan juga berbicara tentang sesuatu yang akan kita lakukan. Firma todim asaboy adopamu akka nadijoluan. Salah satu contoh firman Tuhan yang sangat-sangat menarik menurut saya, Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Gudang dojol, mabiar mengurupi, ala mabiar moru, nani ibana. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, menghemat bahkan membuat engkau tidak akan pernah terberkati. Menghemat hartamu secara luar biasa, jangan pernah berpikir itu membuat engkau lebih luar biasa lagi. Tentang kekayaan, tentang kesuksesan, itu berkat Tuhan. Jadi jangan menahan diri untuk menolong, jangan menahan diri untuk memberi, karena semakin kita memberi, semakin Tuhan memberi kelimpahan dan hatakui. Tetapi itu perkataan Tuhan, semakin kita memberi, semakin kita diberi. Semakin kita menahan untuk memberi, semakin Tuhan juga tidak mau memberi. Alani HP mengadopi karena masa nuengon, dok mengadopi karena dijuluan. Unang tapangasahon pikiran, unang pajepeku pikiran, unang marpangusade tu pikiran alai togu maha porsiota ay ngoluon dang hola parsatokinan, dang holan alani hamoran, dang holan alani hasehaton. Hidup ini sangat luas, oleh karena itu firma todim unang hamutahuton. Amin martangnya kita. Debata Jehovah amanami. Muliate ale Tuhan, di minggu nami sadarion, didongani di pasu-pasu hodo kami, diajar hokodo tu kami, asa tugu haporsion nami, asa pirto di nami Tuhan. Unak kami mabiar mengadopi namasa, unak kami mabiar mengulahon lomoni roham. Ramoti kami Tuhan disudi pada lingulu nami, ditikyot Tuhan di masa ni kopi sapulusia, gudang doaka nah hasid dia adalah kami Tuhan. Godang do ruas nyudam nama aku perkerijuan na. Godang do ruas nyudam pe Tuhan nama rupa saran nasi dan nama bain
moru akka tipaturion nasida alani pe Tuhan ditiki songonon prosea do hami nadonganamu do hami koda mangurupi hami di pengoto do hami Tuhan asanggit marpangusadean olah tuho pasu-pasu hami Tuhan ruas niruan peniru bagasan parsahiton ramoti jala pargogoi nasida asa unang pajepeku di bagasan pikiran na ale totong marpangusadean tuho di ruas niruan pe Tuhan namurulang tahun totong ma dongani nasida Tuhan marbisuk memilangi akka ari-ari nasida asanggit totong ma do mauliate kuriamo pe Tuhan di rencana pembangunan manang pengurusan iji Tuhan totong ramoti hami Tuhan leon ma alusan dumingga di tikina asanggi Tuhan boy hami pauli-ulihon bagasmon asanggi tutu boy lam uli aporsion ni akka rusinuran pe Tuhan lam uli akka parngulon ni uriam Tuhan mengadopi akka nama sodongani hami totong di bagasan guarna Yesus Kristus martangnya kami tuh amin. Mari dia kita tapasahat piliata. Tema di tuhatana mangalion hatana dihita di minggu sadarion asatung takas hita marpos niroha maniop hatai idama de batamunai ro martubolhon dot mamalosson rodo ibana tongon paluon hamu di baheni firma todita unang behita mabiar Ale Tuhan debata sai papos rohanami dihatam paloas mahami mamaritahon pambahenanmu lao paluahon hami asa diragam ni parukilon nahu bolus hami nuaeng sai marsihohot hami holan tuho diragam ni namasa di portibion pamonang mahami jala palua hami asatung mariaria hami jalalas ni roha seleleng namian di atas ulanami dapotan hilas ni roha
dolas ni roha kami marporus maanggo arsak nang holi-holi nami. Tapasama piliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di bono gijang, hodo harorani saluhu silioli hona dinggan, do na solibasa na mauliutus. Upasat hami ma siani lo hami tu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gebab na khusus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa upara khasya kami pilihanon. Patibul na rajamu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami, marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami gudang ni sililo hami tu hami. Asalam gir-gir hami madok mo liate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bono gijang, saya pinarbadia maguarmo, saya romah rajonmu, saya saut malo monoroham di bono tongosong na di bono gijang, lehon matuhami sadarion hangulo siapari, saya sama dosa nami songo panesa nami, ridosa ni rona mardosa tuhami, una kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dame jalo hama pasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jali diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasarohom madamena tutodim. Selamat hari Minggu Madita saluna. Tuaka yang nakon nami perguru malua na ibagas mulai menongan jam 12 katekisasi sidi dimulai secara onsite di gereja.